Dengan asma-Mu ya Allah, doa kami selalu panjatkan, ikhlas tulus suci mulia demi kejayaan negara. Semoga jaya dengan asma-Mu ya Allah, doa kami selalu panjatkan, ikhlas tulus suci mulia. Bersedia untuk hadir di tempat ini dalam rangka mendukung kegiatan di Provinsi Kabupaten Buru, khususnya di negeri Buru. Namun barangkali sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa beginilah keadaan kami di sini, ada keterbatasan, masih banyak kekurangan yang kami tidak bisa hidup. Kalau bisa lihat saja pada datang tadi semua itu kampus karena tidak ada, jadi kami berusaha sebanyak supaya saya ingin, tapi ya kalau tidak ada saja buat kebaik dari mulai barangkali kita kata-kata yang berada di pagi. Lanjutkan kali saya pilih, kalau ada perkembangan nanti sebentar baru kita bincang-bincang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi adalah arahan singkat atau sambutan dari Kepala SMP 11. Kemudian kita berlanjut ke arahan singkat dari atau sambutan dari Bapak Adi Fatsei selaku Kasih Bidang SP mewakili Kepala Dinas Pendidikan. Untuk itu kepada Bapak dengan hormat disilakan. Ya, alhamdulillah, terima kasih MC yang telah memberikan waktu kesempatan kepada kami. Sebelumnya kami mohon penyampaian maaf dari Pak Kadis, sepertinya beliau berikan untuk hadir bersama kita dengan tim FPI. Tapi beliau lagi sakit sehingga beliau menyuruh saya untuk dampingi, dan saya juga salah satu dari tim panitia yang diberi kewenangan oleh FPI, Dewan Organisasi ini. Alhamdulillah, kita syukur, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas ridha dan rahmat kita bisa berjumpa di bumi Bupolo Buru. Itu kalau asal daerahnya sering kita bilang Bupolo Kabupaten. Kami mewakili Pak Kadis dan pemerintah dari
menyampaikan selamat datang ke tim FGI yang berada di Wonosobo. Mudah-mudahan keberadaan Bapak bisa dan bisa dan melihat secara langsung proses dan pengembangan pendidikan, terutama guru dan sekolah yang ada di daerah ini. Kami merasa bersyukur bahwa kegiatan ini guru juga mendapat perhatian lewat kepedulian daripada ini. Mungkin Pak Guru itu termasuk kami belum pahami secara baik bahwa mana FGI, mana federasi yang ini, mana PGRI, pendidikan dan kebudayaan daripada wadah dan mengarah. Untuk mungkin nanti berikan pesan oleh Bapak-Bapak sekalian yang bisa duduk di sini sehingga ada pemahaman visi kaitan dengan apa dan tujuan daripada wadah atau organisasi itu. Yang kali ini Pak Nurdin dan Pak Dewi, beberapa teman yang mungkin saya familiar ini ada di sini yang kami hormati. Pak Hamdan dari Lampung cukup jauh yang mungkin bisa kenalan Bapak sekalian. Nampung beliau ini adalah orang-orang hebat yang bergerak pada ini. Yang Ibu Empri Dr. Andus SMA 78 kata mungkin tidak jadi Bapak. Pak Emery, mohon maaf ya, Dr. Emery. Dari SMA 78 Jakarta. Yang senang juga Bapak Giri Bima dari SMA Jakarta dan SMK 6 Jakarta. Bapak Ibu, mungkin ini sahabat kita, bapak-bapak ini menjadi teman kita jika kita akan berkunjung di mana kota berasal mereka, dan inilah sahabat kita. Dan di samping saya Bapak Nurdin dari Kota Makassar. Dan ada tim juga yang ke Buru Selatan, ya, Pak Ino dan Pak Imam serta Dokter dari Malang. Itu adalah pengenalan beberapa bapak-bapak yang ditugaskan ke Pulau Buru dan juga ditugaskan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami merasa bangga dan berterima kasih dengan kegiatan ini. Sudah barang tentu dari konsinyur yang dibagikan dan nanti akan interview dan wawancara yang nanti didapatkan dari hasil apa yang menjadi tujuan daripada program ini. Kami berharap waktu diberikan mungkin saja ada yang kurang, maka lewat kesempatan ini akan menjadi sesuatu yang nanti akan memberikan masukan sehingga langkah dan proses pengembangan pendidikan terutama menyangkut nasib guru itu barangkali bisa akan diperhatikan. Dan berharap mungkin bisa nanti kalau waktu mungkin bisa berkesempatan jika pejabat yang ada di Kabupaten Buru nanti kami akan konsultasi berkomunikasi, jika ada waktu bisa kita akan bersilaturahmi setelah kegiatan ini. Mungkin itulah pengenalan kami, dan barangkali inilah wujud daripada Kabupaten Buru dan Bumi Pulau atau Kabupaten Buru yang sering terkenal dengan nama kabupatennya adalah Kabupaten Buru, yang sudah termasyhur daerah ini dulu terkenal dengan ruangan tahanan G30 SPKI, dan di sini juga suku bukan yang ada di tiga bapak, walaupun dari Lampung ada mungkin ada orang di sini, bapak-bapak yang dari Jakarta ada juga. Seluruh keragaman suku saya itu terpatri di Pulau Buru dan punya satu semboyan adalah kait, adalah saling menghargai yang tua dan yang muda, dan di sini punya semangat retimina masih artinya maju pantang mundur dan sangat baik. Terutama tamu kita prioritaskan itulah sopan yang memang sejak dari dulu. Mungkin informasi bagi bapak sekalian, dan kami siapkan potensi dan menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan ada arahan singkat dari perwakilan dari POPFGI yang akan diwakili oleh Bapak Hamdani. Kepada Bapak dengan hormat silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aji, mewakili Dinas Pendidikan Kabupaten Buru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 11 SMP 11 Kabupaten Buru. Yang saya hormati Bapak tim monitoring dari Jakarta, itu Pak Nurdin dari Makassar, Pak Dwi Mara dari Jakarta, Pak Emri dari Jakarta, saya dari Lampung. Perkenalkan diri saya Hamdani, Bapak Ibu. Saya dari ujungnya Lampung, perbatasan dengan Palembang, ini dekat dengan Bu Ayu. Kebetulan istri saya juga orang Palembang dan kayaknya juga dekat dengan Bu Ayu juga. Jadi kalau Pak Aji tadi di Buru ini berbagai marga ada, sama Pak di Lampung itu Indonesia Mini. Penduduk asli itu hanya 11%, 61% penduduk Jawa. Jadi kalau orang Jawanya apa pernah jadi? Ya pastinya dulu kalau jadi. Jadi walaupun 11% orang Jawa. Kalau dulu jadi karena ditunjuk oleh Pak Soeharto langsung. Jadi Lampung itu Indonesia Mini mayoritas adalah penduduk pendatang yang 61% adalah penduduk Jawa. Jadi termasuk saya, Bapak Ibu. Bapak saya berangkat ke Lampung tahun 66 dan asli bapak saya dari Jawa Timur, dari Kediri, ibu dari Nganjuk. Artinya memang penduduk Lampung juga mayoritas Jawa. Bapak Ibu, terkait dengan organisasi FGI, Federasi Guru Independen Indonesia, nanti mungkin dilengkapi Pak Nurdin, itu didirikan sekitar tahun 2000 Pak Nurdin, ya. 2000 dengan awal mula sebagai federasi guru, yang artinya di bawah federasi ini adalah ada organisasi-organisasi lain seperti Persatuan Guru, Sinar Pagi, Embun Pagi, dan seterusnya. Saya juga nggak apa, untuk Pak Nurdin lebih apa. Yang di Lampung itu ada Forum Martabat Guru Indonesia atau FGI yang dimotori oleh Pak Gino Panoli, Ketua Umum FGI sebelum Bu Teti Lakulu. Jadi sebelum Bu Teti Lakulu, sebelumnya adalah Pak Gino Panoli. Beliau sekarang ke Buru Selatan. Jadi nanti kalau ada waktu bersua, kita bisa sama-sama ngobrol bareng dengan beliau. Untuk pemikiran beliau sangat luar biasa. Beliau juga mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rekanan kurang lebih sekitar 5 tahun. Kemudian sempat di staf ahli, dan hari ini beliau di Sekjen, Sekretaris Jenderal di DPD RI di Lampung, untuk Pak Gino Panoli. Terkait dengan POP, Program Organisasi Penggerak, Bapak Ibu, pada season 3 ini berbeda dengan season 1 dan 2. Pada season 1 dan 2, mengingat kita dalam keadaan wabah atau COVID, maka waktu itu kita dilaksanakan dalam bentuk daring. Yang pesertanya ada beberapa sekolah di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pada season 2 dilaksanakan lagi pada Agustus untuk di Buru, ya, untuk di Wekanan itu sekitar bulan Juli, Bapak Ibu, 2022. Dan untuk season 3 ini dalam bentuk monitoring, artinya tidak dalam bentuk pertemuan daring atau pertemuan tatap muka, tapi monitoring. Artinya evaluasi dari 1 dan 2 itu dilaksanakan pada season 3. Jadi pada season 3 ini kami hanya ingin melihat bagaimana pelaksanaan pada season 1 dan 2, yaitu pada tahun 2021
dan 2022. Berjalan atau tidak kegiatan itu walaupun dilaksanakan secara daring. Secara administrasi Bapak Ibu dan secara bukti Pak Dwi terlaksana. Karena kita ada daring, ada bukti foto Bapak Ibu, presensi, registrasi dan seterusnya. Kemudian mungkin ada juga yang dikirim melalui daring, melalui online. Tetapi kemudian ini karena ini bentuknya juga POP, program guru penggerak. Jadi Pak Kepala Dinas yang dibuat oleh Pak Aji, bahwa POP ini adalah hampir mirip dengan sekolah penggerak, hampir mirip dengan guru penggerak. Artinya teman-teman yang sudah ikut pada POP 1 dan 2 itu berhak mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak, yang nantinya juga boleh atau bisa ditunjuk sebagai kepala sekolah. Ini. Untuk itu Bapak Ibu, presensi yang sudah diberikan oleh panitia, registrasi yang sudah diberikan beberapa hari yang lalu, Pak, itu diisi registrasinya dan presensinya hari pertama, berarti mulai hari ini tanggal 23, 24 dan 25 itu diisi, tapi cukup hanya 1 hari. Kenapa kok nggak dibuat 3 hari presensinya? Karena terkait dengan Indonesia, daerah luar Indonesia 3T Bapak Ibu. Daerah T itu terdepan, terluar, tertinggal, tertinggal, termasuk W kanan. Itu daerah-daerah tersebut blank, artinya tidak ada sinyal. Bapak Ibu di TK Serumpun, Bapak Ibu kalau mau zoom meeting Pak, harus cari tempat dia ke TK yang lain dengan jarak mungkin sekitar 15 kilo, baru dia dapat sinyal. Kemudian dia tidak bisa pulang terlalu sore, karena kalau sore juga tidak aman. Sampai semacam itu tuh. Jadi kalau bahasa begal itu suatu bisa mengadang mereka. Makanya guru-guru itu harus datang ke sekolah. Guru TK itu kalau itu berkelompok atau diantar oleh para suami. Sampai semacam itu. Jadi ketika Zoom itu mereka di kepala desa juga ditungguin oleh para suami ketika kita rapat pada malam hari untuk persiapan POP 3 ini. Jadi intinya Bapak Ibu, pada POP ketiga ini, apa yang telah Bapak Ibu lakukan, ini kita akan lihat. Salah satu misal, pada POP 1 atau mungkin sudah terlalu jauh, Bapak Ibu POP 2, itu waktu itu pernah membuat modul ajar. Mungkin masih ingat, bisa diperlihatkan. Atau mungkin karena nanti bisa kita bawa. Bapak Ibu pernah buat alat peraga. Nah seperti itu di belakang Bapak Ibu, belakang Bu Ayu juga alat peraga. Mungkin itu juga salah satu mungkin bukti. Bapak Ibu mungkin waktu itu pernah ikut, waktu saya pendampingi ikut POP waktu itu membuat PPT, PowerPoint. Di print boleh, nanti kita mau. Atau Bapak Ibu ada drama kebangsaan, atau mungkin yang pelajar Pancasila, ada. Nanti videonya bisa di-share ke kami. Atau mungkin dalam bentuk playlist ataupun yang lain. Sehingga pelaksanaan POP 2001-2002 betul dilaksanakan, bukan hanya sekedar laporan lewat Zoom atau dalam bentuk administrasi. Mengenai 7 room pada hari Jumat dan Sabtu, Bapak Ibu misal di sekolah ini SMP 11 hanya 1 room, ikut di modul aja, ya itu saja nggak apa-apa ya. Atau hanya ikut PPT aja, ya PPT aja yang ditulis. Tidak harus ada yang ada saja. Yang kedua terkait dengan sekolah ramah anak, kalau Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah pernah mengadakan kerjasama fakta integritas dengan organisasi lain, lembaga perlindungan anak, misal terkait sekolah ramah anak, boleh nanti kita perlihatkan mana ada fakta integritasnya, ada foto-foto, ada tata tertibnya dan lain sebagainya, boleh diikutkan. Atau perjanjian itu juga baru kemarin, kayak kami di SMP 1 Blambangan Nungku itu sudah mulai pada tahun 2019, artinya sudah terlebih dahulu, tapi itu tetap kami bawa. Nah itu mungkin sekilas Bapak Ibu tentang POP season 3 ini. Yang selanjutnya Bapak Ibu telah diberikan orang
atau format yang mungkin telah dikirim oleh Pak Putra atau pemerintah panitia daerah, bukan panitia daerah, tim monet daerah terkait dengan teks wawancara, ya Bu ya. Dan teks pendidikan yang sudah diisi mungkin nanti kita cross check seperti apa, kekurangannya kita ingat bareng-bareng, kita isi bareng-bareng seperti apa, dan nanti mungkin nggak lama kita bisa konsultasi bersama, ngobrol bersama, dan mungkin nanti dianggap selesai. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu, relax aja. Yang ada jangan kadang-kadang. Jadi yang ada di Bapak Ibu ya di print, disiapkan. RPK ada 1 lembar, ya 1 lembar. Saja mungkin dari kami, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Kita mendampingi bukan mau menilai, mendampingi Bapak Ibu terkait kesulitan-kesulitan berkaitan dengan materi 2 tahun lalu, baik 2021 ataupun 2022. Oh Pak, PPT itu seperti apa? Oh Pak, mungkin RPT seperti apa dan seterusnya. Kalau mungkin nanti kita bisa share, kita share ulang, atau mungkin ada ditanyakan. Mungkin karena kita bisa bantu, kita bantu. Itu mungkin nanti akan tambahan dari Pak Nurdin. Kurang lebih sama maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Hormati Pak Kadis yang dalam hal ini diwakili oleh Kasih Kurikulum Bapak Haji Hajid. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kabupaten Buru bersama guru dan staf yang hadir, teman-teman dari tim Monet dari berbagai daerah juga yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu berkumpul di tempat ini, dan bagi saya pertama sekali datang di Kabupaten Buru. Kemarin waktu Monet itu ditual sudah. Mudah-mudahan ini masih tetap berlanjut. Saya terima kasih telah diantar tadi untuk keliling-keliling sambil kita sarapan pagi. Ya, jadi itu merupakan penghargaan bagi kami. Seperti katakan tadi bahwa di sini ada prinsip itu untuk memuliakan tamu. Memang sesuai dengan hadis yang mengatakan mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian hendak memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu itu bukan berarti harus dijawab dengan baik, dan tidak kita diterima seperti ini. Alhamdulillah ya, tadi kita dapat terima dengan baik. Itu bagian dari memuliakan tamu ya, dan itu yang kita harapkan. Saya juga perkenalkan bahwa saya Pak Nurdin dari Makassar. Saya juga kebetulan kepala sekolah di salah satu SMP di Makassar yang sudah jalan sampai 7 tahun belum pernah diganti-ganti. Ya, jadi sekarang karena sudah pemilihan wali kota, ya tinggal menunggu kapan kita diganti. Selalu begitu Pak. Kita karena memang sudah lama kepala sekolah itu soalnya 4 tahun Pak. 4 tahun, ya 4 tahun 1 periode. Ya biasa juga 5 bulan. Artinya like and dislike. Kalau disuka, ya alhamdulillah. Ya, kalau dia disuka ya itu kan kita kembali ke guru. Memang kita asalnya dari guru, tidak ada masalah. Ya saya punya prinsip Pak, kita alhamdulillah yang berharap hanya bekerja, saya kerja, biarlah atasannya yang menilai. Yang penting tidak terlalu pergi di sana menjilat itu juga ketika kita. Ya, jadi organisasi tadi yang saya jelaskan bahwa GI itu awal menyatunya nama GI itu Kongres kedua di Makassar. Ya, waktu itu dilaksanakan kongres dan semua organisasi profesi lain itu disatukan namanya. Ya, jadi bisa ikut nama lain yang organisasi sebelumnya. Saya di Sulawesi Selatan dulu Pak, organisasi yang pertama berdiri itu kan jadikan namanya FKPAGI. Ya, FKPAGI itu adalah pengkajian aspirasi, forum pengkajian aspirasi guru Indonesia. Kita banyak membantu guru dulu yang punya masalah, utamanya kalau ada guru dipukul dari orang tua murid. Ya banyak kita tangani itu.
ya dulu. Jadi biasa kita datang pertemuan kalau ada di sidang itu gampang sekali mengumpul dulu sebelum ada sertifikasi, ya, belum jaya, mudah untuk berkumpul. Begitu jaya guru-guru susah dipanggil kumpul, sudah kaya lebih banyak sertifikasi. Ya sibuk ini, ya sibuk dan usahanya. Ya jadi kalau umpamanya itu salah satu tuh perjuangan suatu organisasi. Jadi kita tidak bisa dipandang LT. Ya sudah banyak katakan banyak tunjangan. Ya jadi itu salah satunya. Kemudian bagus sekali dijelaskan tadi bahwa organisasi ini memang sudah masuk perhitungan di kementerian. Jadi anggaran ini kan dari kementerian semua yang sama sejajar dengan sekolah penggerak, dengan guru penggerak sama. Makanya kalau kita masuk ya tidak perlu lagi masuk di penggerak, ya karena sama jadi bedanya. Ya kita tinggal bagaimana Pak ini bisa berjuang. Ini sama semuanya bagaimana untuk peningkatan pendidikan. Hanya diharapkan bagaimana guru itu bisa berinovasi di sekolah, bisa kreatif. Ya, kalau itu kan tadi bedanya kreatif dan inovasi, ya. Kalau inovasi apa? Kalau kreatif itu artinya kita berkarya untuk diri sendiri. Kalau berinovasi, inovatif artinya ada karya kita bisa diikuti oleh orang lain. Kemudian kita harus bisa juga ada praktek-praktek baik yang bisa kita bagi. Itu yang diharapkan di sekolah. Nah, kalau saya sudah pakai kurikulum KM, kurikulum mereka baru mulai, ya baru mulai apa-apa. Ya, tapi sebenarnya kalau masuk kurikulum mereka harus apa? Ya, jadi saya jelaskan sebelum mulai bahwa dua perbedaan itu antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Pertama, kalau kurikulum Merdeka itu kan kita awali dengan tes diagnostik siswa itu untuk mengajar secara berdiferensiasi. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana tipe-tipe anak. Tipe belajar anak kan 3 buat, ya audio, visual dan ya kinestetik. Itu saja perbedaan yang mendasar. Kemudian kedua, kalau KM itu kan ada proyek yang kita laksanakan. Jadi umpamanya di sini kan ada kearifan lokal apa kira-kira harus dikembangkan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya itu di perbedaannya sama. Ya jadi kenapa orang itu dulu juga kalau kita pikir ya, saya biasa pikir Pak, dulu waktu kita diajar dulu oleh guru, kalau masuk harus diam semua di pertama. Ya padahal sebenarnya sistem pembelajaran sekarang tidak begitu, karena ada anak-anak tipenya itu nanti mau masuk di bertanya kalau diam, ada juga yang bisa kalau banyak bergerak, ya ada juga kalau banyak diperdengarkan mungkin musik. Jadi kan itu yang harus dipelajari, makanya itu di awal tes diagnostik yang dilaksanakan oleh, kalau saya sekolah itu dilaksanakan oleh BK saya. Ya, dan kalau tiba-tiba belajar anak, memang itu barangkali kita harus ada lebih dalam nanti. Dan saya kira guru-guru sudah tahu itu. Makanya jangan kita terlalu paksa anak di kelas untuk diam mengikuti kemampuan kita. Ya, kemampuan anak itu jangan dinilai, jangan disamakan dengan kemampuan kita, karena kita guru. Ya, berkatanya tidur anak-anak barangkali pasti berbeda dengan guru tak. Ya berbeda guru pasti akan berbeda. Jadi perlu memang dilihat bagaimana kondisi anak di sekolah. Apalagi sekarang kan di sekolah ada anak yang punya keahlian keterampilan. Saya sekolah itu ada anak ADK, tetapi selalu dia juara di renang, ya bagus. Ada juga di silat. Ya jadi betul-betul kita harus melihat dikembangkan anak. Karena sekarang ini kan sistem belajar merdeka, banyak anak diberi peluang sebanyak-banyak untuk bisa berkreasi. Nah sekarang kan istilah pembelajaran dengan student center, ya bagaimana anak itu lebih lebih diprioritaskan. Nah kemudian di sekolah saya itu ini hanya saya berbagi, itu guru memang saya anjurkan itu setiap guru itu harus ada namanya SGS, Special Guidance Student. Guru itu harus ada bimbingan khusus 1 atau 2 orang wajib. Ya sehingga kalau ada lomba-lomba umpamanya olimpiade apa semua sudah ada yang bisa kita ambil. Ada yang membina matematika khusus 1 atau 2 orang saja yang mau. Jadi memang harus saya sampaikan begitu sama guru-guru saya. Ya jadi bina khusus namanya. Yang saya sendiri silakan kebetulan saya orang bahasa Inggris. Ya saya ambil Special Guidance Student. Dulu Special Guidance School, tapi saya ganti. Kemudian kita juga ada untuk mengaktifkan anak itu dalam literasi. Saya buat namanya BLPD, buku literasi peserta didik. Jadi itu buku sudah ada dalam itu, umpamanya
40 kali membaca, ada 40 judul buku dibaca, halamannya, pengarangnya, dan itu menjadi persyaratan nanti kalau mau ambil rapor. Sudah betul kan dia baca buku sekian, ada bukunya saya buatkan itu. Yaitu buku itu salah satu di inovasi mungkin namanya kalau ya. Kemudian karena di kota itu gurunya banyak alasan kalau pagi biasa terlambat, biasa macet, ya banyak tidak masuk kelas. Maka saya buat namanya ada guru siaga. Ya, jadi anak-anak saya biasa berpikir, Pak, kenapa anak itu biasa nakal? Karena sudah waktunya menerima pelajaran, lalu gurunya tidak ada. Ya, jadi diisi oleh guru siaga. Jadi ada kelas-kelas kosong. Begitu ada kosong saya lihat di CCTV, karena semua kelas saya punya CCTV bisa dikontrol. Karena kalau sekolah jalan dari kelas ke kelas susah. Ya, jadi saya ambil CCTV, saya satu kali foto, tolong dilihat kelas yang kosong. Kan saya lihat isi tolong guru siaga bersiap. Ya, jadi guru siaga itu ada 6 orang, itu diambil dari wakil, kan wakil itu 12 jamnya. Ya, daripada tidak ada kerjanya, ya dijadikan guru siaga. Kemudian guru BK juga guru siaga, dan ada memang guru honor yang saya tunjuk yang kurang jam mengajarnya. Kasihan kalau hanya terima 100.000, ya saya tambah-tambah jamnya menjadi 10 jam. Ya, tadi malah 600.000. Karena 1 jam saya bayar 60.000. Ya, jadi begitu. Jadi nanti, tapi kalau di desa tidak mungkin tidak ada gurunya. Karena dekat di sini. Mau kemana gurunya ke desa? Kalau di kota banyak alasan. Ya, mana macet dan seterusnya. Sakit orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya. Ya, banyak sekali alasan. Ya, jadi itu barangkali yang saya berikan sebagai bahan perbandingan saja atau masukan. Karena tujuan kita pendidikan ini sama. Makassar, Jawa, di Pulau Buru tujuannya sama, yaitu ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Jadi saya kira itu saja masukan-masukan saya. Mudah-mudahan nanti kalau memang berlaku KM tahun depan ya, rencana saya tahun depan. Kalau saya tahun depan itu sudah kelas 7, 8, 9. Kalau tahun ini baru 1 tingkatan, kelas 7. Naik kelas 8 saya sudah katakan harus sekaligus kita. Tapi kalau orang mau mengajar itu IKM tidak langsung yang dulu di HT in-house ini dulu. Jadi panggil memang orang-orang yang yang ahli men-training dulu. Karena tidak mungkin kita ini kerja di training sama ya Pak. Sama itu. Makanya itu dulu biasa katakan kurikulum 2013 itu biasa tidak berlaku dengan baik karena tidak ada training sebelumnya. Ya, hanya dianjurkan guru bayar sendiri. Sekarang bedanya kalau KM ini karena ada training dulu baru bisa mengajar. Ya, saya kira itu yang akan diprogram oleh masing-masing sekolah kalau memang itu mau diberlakukan. Saya kira hanya itu Pak. Saya ingin sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang. Kalau mau diskusi-diskusi berikut, ya bisa saya melalui Pak Kasih kurikulum, saya pertama dengan hal-hal yang mau diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana sekolah SMP Guru untuk sekolah ramah anak sendiri. Kebanyakan itu ada bunyi, kemudian ada sama teman, kemudian mungkin ada seperti kekerasan, jadi kita sering memanggil babin kamtipmas yang ada di desa. Oh, jadi dengan babin kamtipmas. Iya, kami kerjasama maupun dengan pihak dari kantor pelayanan. Gerakan sosialisasi. Ada frekuensinya atau hanya per insiden saja? Tidak ada sebelum tidak ada frekuensi, tidak ada insiden, tapi memang itu setiap dari babin kamtipmas maupun dari Iya, penyuluhan gitu ya terhadap siswa. Terima kasih Bu. Oke. Ayo, Bu. Federasi Guru Independen Indonesia didirikan